kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, mengenai para gadis, aku tidak mendapat suatu perintah dari Tuhan, tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercaya berkat rahmat yang telah kuterima dari Tuhan. Aku berpendapat bahwa mengingat zaman darurat sekarang ini, baiklah orang tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seorang wanita? Janganlah mengusahakan penceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang wanita? Janganlah mencari seorang. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kalian dari kesusahan itu. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan. Waktunya singkat, sebab itu dalam waktu yang masih sisa ini, mereka yang beristri hendaknya berlaku seolah-olah tidak beristri, dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang ini akan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada waktu itu Yesus memandang murid-muridnya lalu berkata, "Berbahagialah hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kalian yang kini kelaparan, karena kalian akan dipuaskan. Berbahagialah hai kalian yang kini menangis, karena kalian akan tertawa. Berbahagialah bila demi anak manusia kalian dibenci, dikucilkan, dan dicela serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlukan para nabi. Tapi celakalah kalian orang kaya, karena dalam kekayaanmu kalian telah memperoleh hiburan. Celakalah kalian yang kini kenyang, karena kalian akan lapar. Celakalah kalian yang kini tertawa, karena kalian akan berduka cita dan menangis. Celakalah kalian jika semua orang memuji kalian, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Frater, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita diingatkan lagi tentang kriteria kebahagiaan yang disampaikan oleh Yesus. Tentu saja sebagai manusia kita selalu berusaha berjuang, bekerja dengan sasaran supaya memperoleh kebahagiaan. Dan hari ini kita dengarkan kriteria kebahagiaan yang disampaikan oleh Yesus sendiri. Yesus mengatakan tentang mereka yang miskin, yang lapar,
yang haus, yang dianiaya karena Kristus. Mereka-mereka inilah yang disebut berbahagia. Tentang mereka yang miskin, tentang yang lapar, haus, tentu saja mereka-mereka ini bukan terutama dimaksudkan karena supaya orang hidup dalam kemalasan sehingga jadi miskin atau jadi lapar dan seterusnya, tetapi yang dimaksudkan dengan orang yang miskin yakni orang yang melepaskan segala sesuatu dan hanya berpasrah pada Allah, tidak berpegang pada yang lain, hanya berpasrah pada Allah. Dan sebagai puncaknya atau kesimpulan dari semuanya itu, berbahagia karena teranjaya, dicelah karena iman akan Kristus atau berpedoman pada Allah. Kata-kata tentang berbahagialah miskin, tentang yang lapar, haus, itu diakhiri dengan kata berbahagialah kalian yang miskin, yang menangis teraniaya karena dicelah, dikucilkan karena nama Tuhan. Inilah yang menjadi kesimpulan. Miskin karena apa? Dan lapar karena apa? Haus karena apa? Terutama dikaitkan dengan Tuhan sendiri. Dengan demikian kita diarahkan bersama-sama untuk dalam tugas dan karya kita selalu berpasrah pada Allah, berpasrah pada Tuhan, sehingga lewat itu kita akan dianugerahkan rahmat kebahagiaan dalam segala kehidupan kita. Semoga demikian. Amin.